semuanya, perkenalin aku Suryani Dawayanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di video ini, aku bakal jelasin materi tentang peraturan-peraturan berhubungan dalam hubungan kerja. Hubungan antara buruh dan majikan itu bagaimana sih? Sini aku jelasin. Hubungan kerja antara buruh dan majikan ialah hal yang terjalin setelah adanya perjanjian kerja, di mana buruh setuju untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan setuju memperkerjakan buruh serta membayar upah. Hubungan kerja ini mencakup beberapa peraturan penting, yaitu perjanjian kerja, peraturan majikan, perjanjian perburuhan, dan peraturan perundang-undangan. Nah, aku jelasin dari perjanjian kerja dulu nih. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan dari majikan atau secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerja tertulis seperti yang diatur dalam peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan, antara lain jenis pekerjaan, durasi perjanjian, besaran upah, hak cuti, pembagian keuntungan, pensiun, bentuk upah lainnya, dan tempat pengembalian buruh atas biaya majikannya. Selanjutnya ada peraturan majikan. Peraturan majikan yaitu peraturan dibuat secara sepihak oleh majikan, sehingga majikan dapat memasukkan apa saja yang ia inginkan. Dia dapat mencantumkan kewajiban buruh semaksimal-maksimalnya dengan hak yang seminimal-minimalnya, dan juga mencantumkan kewajiban majikan seminimal-minimal mungkin. Lanjut, perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan harus memenuhi syarat material seperti dilarang memuat aturan diskriminatif atau yang bertentangan dengan undang-undang. Syarat formilnya meliputi 1. Penandatanganan tertulis oleh kedua pihak. 2. Memuat identitas serikat buruh dan majikan. 3. Serta harus didaftarkan ke Departemen Perburuhan. Perjanjian ini berlaku maksimal 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Meskipun perjanjian ini mengatur banyak hal, tidak semua hak buruh tercakup, sehingga negara juga mengeluarkan peraturan lain untuk melindungi hak-hak buruh secara lebih menyeluruh. Dan terakhir, peraturan perundang-undangan. Azas melindungi buruh yang dikehendaki oleh penguasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 3 Bab 7A itu dilaksanakan dengan 4 cara. Pertama, diadakan ketentuan yang mengatur berbagai soal yang berlaku bila buruh dan majikan tidak membuat aturan sendiri. Namun, ketentuan ini bisa dilemahkan oleh majikan yang kuat ekonominya. Kedua, diadakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak boleh mengesampingkan dengan merugikan buruh. Ketiga, ada perlindungan yang membolehkan penyimpangan dari ketentuan dengan perjanjian tertulis atau dalam peraturan majikan, meski risiko pemaksaan kehendakan oleh majikan masih ada. Keempat, perlindungan buruh yang lemah ekonominya terletak pada kekuasaan pengadilan yang tidak terdapat pada perjanjian. Jadi, dari yang udah aku jelasin tadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara buruh dan majikan mencakup beberapa peraturan penting, yaitu perjanjian kerja yang menentukan kewajiban kedua pihak, peraturan majikan mengenai hak dan kewajiban buruh serta majikan, perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan yang mengatur syarat kerja, dan peraturan perundang-undangan yang melindungi buruh melalui ketentuan mengatur, memaksa, dan kekuasaan pengadilan untuk melindungi buruh yang lemah ekonominya. Baiklah, itu saja yang dapat aku jelasin buat kalian. Semoga apa yang aku jelasin dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye!